kalau itu memang tidak ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Walau hal itu kita tarik dengan rantai kapal sekalipun, dia tidak akan datang kepada kita. Tetapi kalau memang hal tersebut sudah ditakdirkan menjadi milik kita, maka kita tarik dengan sehelai rambut pun, dia akan tetap datang kepada kita. Kita tidak bisa memaksa untuk semuanya menjadi milik kita. Maka belajarlah untuk menerima kekalahan. Karena dengan kita belajar menerima kekalahan, itu adalah jalan terbaik untuk menjadi seorang pemenang. Di antara riuhnya langkah hidup, ada saat-saat kita merasa seolah dunia memalingkan wajahnya. Harapan yang kita tata rapi terkadang luruh. Impian yang kita kejar dengan sepenuh hati perlahan menjauh. Namun, apakah itu tanda kegagalan? Tidak. Itu adalah panggilan untuk kita berhenti sejenak, untuk merenung dan memahami bahwa hidup memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan kebijaksanaan. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ia adalah misteri yang perlu kita pahami dengan hati yang lapang dan pikiran yang tenang. Mari kita telusuri bersama bagaimana menerima kekalahan justru menjadi langkah awal menuju kemenangan sejati. Menggenggam dan melepaskan pelajaran dari kehidupan. Hidup ini adalah tentang keseimbangan. Bayangkan sebuah bola. Jika terlalu erat digenggam, ia akan pecah. Jika terlalu longgar, ia akan jatuh. Begitu pula dengan keinginan kita terhadap sesuatu. Seringkali kita berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hal-hal yang kita anggap penting. Bahkan ketika tanda-tanda menunjukkan bahwa itu bukan milik kita. Sebuah cinta yang dipaksakan, pekerjaan yang tak membawa kebahagiaan, atau mimpi yang ternyata berujung pada kehampaan. Namun, apakah semua itu salah? Tidak. Perjuangan adalah bagian dari manusiawi kita. Tetapi, kita juga harus belajar bahwa tidak semua hal harus kita miliki untuk merasa cukup. Ada hal-hal yang meskipun kita tarik dengan rantai kapal, ia tetap tak akan mendekat. Karena takdir berkata, itu bukan untukmu. Namun, ada juga hal-hal yang meskipun kita tarik dengan sehelai rambut, ia akan tetap datang. Karena ia memang dituliskan untuk kita sejak awal. Kehidupan selalu memberi kita pilihan untuk menggenggam atau untuk melepaskan. Dan seringkali melepaskan adalah pilihan yang paling sulit, tetapi juga yang paling bijaksana.
Takdir adalah sang pemandu yang tak terlihat. Takdir adalah benang halus yang menghubungkan setiap kejadian hidup. Takdir bukan rantai yang memenjarakan kebebasan kita. Ia adalah peta yang menggambarkan jalur kehidupan dengan cabang-cabang yang bisa kita pilih sendiri. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat adalah bagian dari harmoni besar yang membentuk kita saat ini. Terkadang kita marah kepada takdir karena ia tak membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Kita merasa terjebak, tak berdaya, bahkan mulai mempertanyakan arti dari usaha kita. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenung bahwa mungkin apa yang tidak kita dapatkan sebenarnya adalah perlindungan dari sesuatu yang lebih buruk? Ada sebuah ungkapan bijak, apa yang terbaik untukmu tidak akan pernah menjauh darimu. Jika kita bisa menerima prinsip ini, kita akan menyadari bahwa takdir tidak pernah berusaha menyakiti kita. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ada jalan lain yang mungkin lebih indah, meski terlihat berbeda dari harapan awal kita. Kekalahan bukanlah akhir, tetapi awal. Kekalahan seringkali dianggap sebagai noda, sesuatu yang harus disembunyikan dari pandangan orang. Padahal, kekalahan adalah guru terbaik dalam hidup. Ia datang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita. Dari kekalahan, kita belajar mengenali kelemahan diri. Kita belajar bahwa tidak semua jalan yang kita tempuh adalah milik kita, dan itu tidak apa-apa. Kekalahan adalah awal dari pembentukan karakter yang lebih tangguh. Saat kita kalah, kita belajar merendahkan hati, menerima kenyataan, dan memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja dalam hidup kita. Tidak ada yang salah dengan kalah, selama kita tidak berhenti untuk mencoba. Lihatlah seorang pelari yang terjatuh di tengah perlombaan. Ia tidak tinggal diam di tempat jatuhnya, tetapi bangkit, menyeka luka, dan melanjutkan larinya. Kekalahan bukanlah akhir dari perjalanan. Ia hanyalah jeda untuk memberi ruang bagi kebangkitan yang lebih besar. Keikhlasan kunci kedamaian hati. Keikhlasan adalah seni yang sulit, tetapi menjadi pintu bagi kedamaian hati. Ketika kita mampu menerima bahwa sesuatu bukan untuk kita, rasa sakit perlahan akan berubah menjadi kelegaan. Keikhlasan tidak berarti kita menyerah begitu saja, tetapi kita melepaskan diri dari belenggu keinginan yang berlebihan. Bayangkan seorang anak yang memegang balon. Ia begitu takut kehilangannya hingga menggenggamnya terlalu erat.
dan akhirnya balon itu meletus. Namun, jika ia membiarkan balon itu mengudara dengan tali di tangannya, balon itu tetap indah, meski tidak sepenuhnya menjadi miliknya. Begitulah keikhlasan. Ketika kita belajar ikhlas, kita memberi ruang bagi hal-hal baru untuk datang. Apa yang pergi bukan berarti hilang, melainkan memberi tempat bagi sesuatu yang lebih baik. Ingatlah, apa yang tertulis untukmu akan tetap menjadi milikmu, bahkan jika seluruh dunia mencoba menjauhkannya darimu. Menemukan kebijaksanaan di balik kekalahan. Kebijaksanaan tidak lahir dari kemenangan, tetapi dari refleksi atas kekalahan. Saat kita kalah, kita belajar untuk menilai kembali langkah-langkah kita, mempertanyakan motif, dan memperbaiki kesalahan. Kekalahan mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas, memahami bahwa ada lebih banyak pelajaran yang bisa diambil daripada sekedar mencapai tujuan akhir. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seorang seniman yang telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mengukir sebuah patung, hanya untuk menghancurkannya di akhir proses? Kenapa ia melakukan itu? Karena bagi seniman itu, prosesnya jauh lebih berharga daripada hasil akhirnya. Ia tahu bahwa dari setiap goresan dan setiap kesalahan, ia memperoleh kebijaksanaan yang tak ternilai. Kekalahan membuat kita merenung. Ia mengajarkan kita tentang arti ketabahan, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap kegagalan memiliki tujuannya. Kita mungkin tidak mengerti sekarang, tetapi pada akhirnya setiap pengalaman pahit akan membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Proses dan perjalanan, yaitu menghargai setiap langkah. Seringkali kita terjebak dalam pikiran bahwa kebahagiaan hanya ada di ujung jalan. Kita ingin segera sampai pada hasil akhir, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak di perjalanan itu sendiri. Setiap langkah yang kita ambil, setiap rintangan yang kita lewati, setiap momen jatuh dan bangun, semua itu membentuk cerita hidup kita. Ketika kita belajar untuk menghargai perjalanan, kita mulai melihat keindahan di dalam proses itu. Kita mulai menyadari bahwa kekalahan bukanlah sebuah akhir, tetapi bab baru dalam cerita kita. Kekalahan mengajarkan kita untuk lebih sadar, lebih menghargai momen-momen kecil, dan lebih bersyukur atas segala yang telah kita miliki. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang para pejalan kaki yang berkelana di hutan? Mereka tidak hanya mencari puncak gunung,
tetapi juga menghargai setiap pemandangan, setiap bunga liar, dan setiap aliran sungai yang mereka lewati. Begitu juga dalam hidup. Nikmatilah setiap langkah, karena di setiap langkah itulah kebahagiaan seharusnya ditemukan. Menerima kekalahan sebagai jalan menuju kemenangan sejati. Ketika kita mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, kita mulai menemukan kebebasan. Kekalahan mengajarkan kita untuk melepaskan rasa ingin menguasai segalanya. Dan seiring waktu, kita belajar untuk mempercayai proses. Kemenangan sejati bukanlah tentang mengalahkan orang lain atau mencapai puncak dengan segala cara, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita semua pernah mendengar cerita tentang mereka yang berhasil setelah mengalami berbagai kegagalan. Thomas Alva Edison misalnya mencoba ribuan kali sebelum akhirnya menemukan penemuan lampu pijar yang pertama. Ia berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak bekerja." Dalam kegagalannya, Edison menemukan kekuatan untuk terus maju, dan pada akhirnya ia menjadi pemenang. Begitu pula dengan kita. Ketika kita menerima kekalahan, kita tidak hanya belajar untuk berdamai dengan kenyataan, tetapi juga menemukan kekuatan baru yang tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Kemenangan sejati datang bukan hanya dari keberhasilan, tetapi dari ketekunan dan semangat untuk terus mencoba, bahkan setelah mengalami kekalahan. Belajar dari alam. Cobalah melihat alam di sekitar kita. Pepohonan yang berakar kuat, bunga yang tumbuh meskipun terhalang batu. Alam mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tetapi ia selalu menemukan cara untuk terus berkembang. Kita sebagai manusia dapat belajar banyak dari keuletan dan ketabahan alam. Ketika sebuah pohon mengalami badai, tidak semua rantingnya patah. Beberapa tetap berdiri tegak, belajar beradaptasi, dan akhirnya tumbuh lebih kuat. Begitu pula dalam hidup kita. Kekalahan seperti badai mungkin akan mengguncang, tetapi ia juga mengajarkan kita untuk tumbuh lebih kokoh, untuk beradaptasi, dan untuk bangkit dengan semangat baru. Alam mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi, termasuk kekalahan, memiliki waktunya sendiri. Dan pada akhirnya, segala sesuatu akan kembali ke tempatnya pada saat yang tepat. Kita hanya perlu sabar dan percaya bahwa waktu akan membawa segala sesuatunya ke arah yang seharusnya. Keberanian untuk mencoba lagi.
Salah satu hal terpenting dalam menghadapi kekalahan adalah memiliki keberanian untuk mencoba lagi. Setiap kali kita jatuh, kita memiliki pilihan untuk tetap terjatuh atau untuk bangkit kembali. Mungkin terasa sulit, bahkan nyaris mustahil. Tetapi disitulah letak kekuatan sejati kita. Kita sering meragukan diri sendiri setelah mengalami kekalahan. Bertanya-tanya, apakah kita cukup mampu untuk mencoba lagi? Namun ingatlah bahwa keberanian bukanlah ketakutan yang hilang, tetapi kemampuan untuk melangkah meskipun takut. Seperti seorang petarung yang berdiri di ring, ia tahu bahwa ia mungkin akan terluka, tetapi ia tetap memilih untuk bertarung. Keberanian untuk mencoba lagi adalah tanda bahwa kita percaya pada potensi diri. Setiap kegagalan adalah batu loncatan untuk lebih mendekati keberhasilan yang sesungguhnya. Tak ada yang bisa menghalangi kita lebih kuat daripada ketakutan untuk mencoba. Jadi, ketika hidup menguji kita dengan kekalahan, hadapilah dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Hidup adalah perjalanan yang penuh warna, dengan kegembiraan dan kesedihan, kemenangan dan kekalahan. Tidak semua yang kita impikan akan terwujud, tetapi setiap langkah yang kita ambil, setiap rintangan yang kita lewati, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ingatlah, menerima kekalahan bukan berarti menyerah, tetapi mengakui bahwa hidup memiliki cara uniknya sendiri untuk membawa kita ke tempat yang kita butuhkan. Dan dari setiap kekalahan, kita belajar untuk menghargai kemenangan yang sejati, kemenangan atas diri sendiri, kemenangan dalam keikhlasan, dan kemenangan dalam keberanian untuk melanjutkan perjalanan. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menerima kekalahan dengan hati yang lapang dan kebijaksanaan untuk melihat bahwa di balik setiap kegagalan ada potensi untuk meraih kemenangan yang lebih besar. Terima kasih telah bersama kami di Bisikan Jiwa. Mari kita terus berjalan, belajar, dan tumbuh. Karena perjalanan ini adalah milik kita untuk dinikmati. Hingga akhirnya kita menemukan arti sejati dari kemenangan. Teruslah melangkah. Setiap langkah membawa kita lebih dekat pada diri yang sejati.